Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Interaktif. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Basta di acara kita pada hari ini, podcast Grabber isi otak, kupas tuntas isi otak lo. Oke, hari ini aku nggak sendiri, aku bersama dengan teman-teman aku dari jurusan Sekolah Studi Tadis Bahasa Inggris. Bisa dong kita kenalin dulu kakak ini. Halo, nama saya Fajar Kastian. Halo, nama saya Sunarti Rumau. Dan saya Wadelita. Di episode kali ini saya semangat sekali karena topik kita pada pembahasan episode kali ini adalah Pancasila sebagai dasar negara. Dari teman-teman nih, dari topik ini kira-kira tanggapan kalian kayak gimana sih? Menurut aku ya, topik Pancasila ini sangat penting banget karena sering kita dengar. Tapi kadang kita nggak benar-benar mikirin maknanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal itu sangat penting banget. Setuju banget. Karena selama ini Pancasila sebenarnya dianggap sebagai cuman hafalan. Padahal sebenarnya isinya sangat dekat dengan realitas kehidupan kita. Benar sekali. Menurutku berbicara Pancasila dengan cara rileks itu sangat penting supaya tidak membuat kita merasa bosan dengan topik dan juga tidak membuat kita merasa berat dengan topik. Betul sekali. Semoga obrolan kita pada hari ini bikin pendengar lebih paham kalau Pancasila itu bukan sekedar teori, jadi butuh praktek nyata. Nah, ngomong-ngomong soal Pancasila nih, kebanyakan orang langsung mikir upacara bendera atau materi pembelajaran PPKN. Sebenarnya nggak salah karena masih saling berkaitan. Tetapi pada dasarnya Pancasila itu dasar negara yang mengatur arah kehidupan bangsa Indonesia, layaknya poros yang menentukan arah kehidupan bangsa Indonesia ini. Ya, betul sekali. Aku juga merasa begitu. Sejak sekolah kita diajarin Pancasila, tapi jarang dibahas kenapa Pancasila itu penting. Penting dalam penerapannya untuk kehidupan kita sehari-hari ini. Menurut aku sih, ini karena cara penyampaiannya sering terlalu formal. Padahal kalau dijelaskan dengan contoh sehari-hari, Pancasila itu sebenarnya sangat masuk akal dan sangat relevan banget. Benar sekali. Misalnya soal saling menghargai perbedaan, itu kan sering banget kita hadapi, baik itu di lingkungan rumah, lingkungan kampus, lingkungan sosial maupun di medsos. Nah, disitulah Pancasila dibutuhkan sebagai pengingat supaya kita tetap menghargai satu sama lain meskipun berbeda-beda. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu kan. Nah, sebagai dasar negara, Pancasila punya peran penting dalam sistem pendidikan Indonesia. Semua peraturan dan kebijakan yang dibuat negara seharusnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut aku, ini berarti Pancasila ini andai kata sebagai pondasi rumah. Kalau pondasinya kuat, berarti bangunannya juga akan kokoh. Begitu juga dengan negara. Kalau Pancasila benar-benar dipahami dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, negara kita ini akan tetap berdiri kuat meskipun banyak perbedaan dan tantangan. Benar banget. Kalau sampai ada kebijakan yang merugikan atau tidak adil, itu tandanya nilai Pancasila belum dijalankan dengan baik dan benar. Ya, benar. Makanya itu Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. Karena semua hukum di Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Dengan begitu, Pancasila berfungsi sebagai pengontrol agar negara tetap berjalan sesuai nilai kemerdekaan dan sesuai nilai kemanusiaan dan keadilan. Nah, kalau kita bahas 5 sila nih, sebenarnya masing-masing sila itu punya makna yang mendalam sih. Iya benar. Nah, ya. Seperti sila pertama, mengajarkan kita untuk saling menghormati keyakinan. Karena di negara Indonesia ini sangat kita ketahui banyaknya agama, suku, ras, budaya, dan keberagaman lainnya. Tetapi itu bukan menjadi satu masalah untuk memecahkan kita. Tetapi itu juga menjadi kekuatan kita untuk bersatu. Masuk pada sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang dimana banyaknya perbedaan suku dan budaya, persatuan menjadi kunci agar Indonesia tetap utuh.
Ya, lanjut ke sila keempat. Sila keempat mengajarkan musyawarah dan kebijaksanaan. Ini penting dalam mengambil keputusan bersama, baik di lingkungan kecil maupun dalam pemerintahan. Lanjut ke sila 5. Dan sila kelima menegaskan pentingnya keadilan sosial supaya seluruh masyarakat bisa merasakan kesejahteraan secara merata. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila bisa kita terapkan dari hal-hal kecil. Misalnya, menghargai pendapat teman walaupun berbeda pendapat dengan kita, atau ikut berdiskusi dengan baik tanpa memaksakan pendapat kita pada orang lain. Di media sosial juga sama, kita harus bijak dalam berkomentar dan menggunakannya dengan baik, sebagai bukan sebagai menggunakannya sebagai hal negatif, tapi ke arah yang lebih positif. Nah, kalau nilai Pancasila ini benar-benar diterapkan di kehidupan sosial, pasti lebih damai. Iya, benar sekali. Jadi dari obrolan kita pada sore hari ini, kita bisa lihat kalau Pancasila itu bukan cuma hafalan, tapi adalah pedoman hidup yang nyata, bukan sekedar teoritis saja. Sebagai generasi muda, kita punya peran penting untuk menjaga dan mengenalkan nilai Pancasila. Karena masa depan bangsa ini adalah milik kita, milik anak muda. Semoga obrolan santai ini bisa memberi pemahaman baru tentang Pancasila. Dan untuk sobat-sobat yang ada di rumah, terima kasih untuk stay tune sampai akhir. Tunggu saja untuk video-video berikutnya. Kami dari Perunsur dari Bahasa Inggris mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam Pancasila. Siap. Bye-bye.